Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin bolu kukus yang isinya selai stroberi. Dan ini motifnya lucu banget ya teman-teman, motif semangka gitu. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu cetakannya. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan talam yang ukurannya besar, kurang lebih sekitar 5,5 cm. Kemudian cetakan ini akan kita oles dengan margarin, tujuannya supaya nanti tidak lengket kuenya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada wijen hitam sangrai. Teman-teman boleh cek link di description box misalnya mau beli samaan seperti aku. Nah, cetakan talam yang tadi sudah kita olesi dengan margarin, kita taburkan dengan wijen hitam sangrai secukupnya saja, disebar seperti ini, usahakan tidak menumpuk di satu tempat supaya nanti hasil akhirnya terlihat lebih cantik ya teman-teman. Sebenarnya pengganti wijen hitam ini adalah misis, cuman kalau misalnya misis itu nanti cenderung hasilnya melebar gitu loh teman-teman warna coklatnya, jadi nggak begitu cantik ya kalau misalnya pakai wijen hitam hasilnya akan terlihat lebih cantik. Oke, semuanya sudah selesai kita taburi dengan wijen. Selanjutnya nih kita sisihkan dulu, siapkan mangkuk bersih, kemudian masukkan 2 butir telur berukuran sedang dan ini suhu ruang. Tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier, boleh pakai SP, Ovalet atau TBM. Kalau aku di sini pakai SP. Selanjutnya ada 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair, boleh diganti dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan yang bertahap. Pertama kita pakai yang rendah dulu kalau gulanya sudah larut, lanjut kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonannya putih, kental dan juga berjejak ya. Untuk waktunya disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Kalau aku di sini sekitar 4-5 menit dia hasilnya sudah mengembang, putih, kental dan juga berjejak seperti ini. Tandanya kalau diputar dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya mixernya kita matikan dulu sebentar, siapkan ayakan dan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga. Nah ini kita ayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan juga tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mix menggunakan kecepatan yang terendah. Nah ini sebelumnya kita aduk dulu supaya nanti tepungnya tidak berterbangan. Nah, sebelum kita hidupkan mixernya, kita masukkan bahan cairnya, yaitu 200 ml santan. Aku pakai santan instan yang dicampur dengan air, pokoknya totalnya jadi 200 ml. Kemudian ini kita aduk lagi menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja. Hanya sampai tercampur ya teman-teman, jangan lama-lama, kurang lebih sekitar setengah sampai 1 menit maksimal. Nah, kalau sudah tercampur, selanjutnya matikan mixernya, kemudian kita aduk lagi menggunakan spatula, tujuannya supaya memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di bawah. Kita aduk dengan teknik aduk balik sampai adonannya tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan kita bagi lagi menjadi 3 adonan dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Adonannya aku bagi 3, perbandingannya 3:2:1. Jadi mangkok pertama ini adalah mangkok yang berisi adonan paling banyak dibanding lainnya. Akan aku teteskan pewarna makanan merah. Teteskan secukupnya sampai teman-teman mendapatkan warna merah yang diinginkan ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut, adonan kedua yang berisi setengah lebih banyak daripada adonan pertama. Kita teteskan warna hijau. Sedangkan mangkok yang ketiga kita biarkan polos putih ya teman-teman. Dan semua bahan ini aku masukkan ke plastik segitiga, tujuannya supaya nanti lebih mudah dituang ke dalam cetakan. Oke, langsung saja kita masukkan adonan yang berwarna merah ke dalam cetakan, kurang lebih sekitar setengah kurang sedikit. Tapi jangan banyak-banyak teman-teman, karena nanti kan adonannya mengembang. Ya, kurang lebih setengah dari cetakan ya. Kita masukkan dulu semuanya ke dalam cetakan. Nah, ini tujuannya tadi dimasukkan ke plastik segitiga supaya bisa lebih mudah prosesnya ya. Oke, semuanya sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya kita siapkan kukusan dan ini kukusannya sudah mendidih beruap banyak. Nah, sekarang kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan. Untuk lapisan yang pertama ini akan kita kukus kurang lebih selama 3 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan kalau sudah 3 menit dikukus, selanjutnya kita akan masukkan selai stroberi. Selai stroberi ini boleh diganti dengan coklat batang ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Kita masukkan secukupnya di bagian tengah seperti ini kurang lebihnya.
Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Setelah dimasukkan selai stroberi, kita akan lanjut masukkan lagi bagian yang warna putih. Adonannya secukupnya melingkar sehingga menutupi bagian dari selainya. Kurang lebih hasilnya seperti yang ada di video, jadi bagian putih ini sedikit saja ya teman-teman, hanya untuk menutupi bagian dari stroberi. Nah, semua adonan sudah tertutupi dengan lapisan warna putih. Selanjutnya ini akan kita kukus kembali selama 3 menit ya teman-teman. Oke, setelah 3 menit dikukus, selanjutnya kita akan masukkan lapisan terakhir, yaitu lapisan yang berwarna hijau. Dan setelah lapisan warna hijau dimasukkan, karena ini lapisan terakhir, maka kita akan kukus lebih lama, yaitu kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang kuehnya. Dan kita tetap menggunakan api sedang cenderung kecil ya, supaya nanti bisa lebih bagus bagian atasnya tidak bergelembung. Oh iya, kalau misalnya tutup panci teman-teman datar, maka harus dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke adonan ya. Oke, selanjutnya ini sudah matang kuehnya, sudah tanek dan sudah bisa kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis terkukus ya. Setelah dikeluarkan dari kukusan, selanjutnya kita akan langsung keluarkan si bolunya dari cetakan. Caranya gampang banget karena tidak lengket sama sekali, tinggal dipencet-pencet aja pinggirnya seperti ini, lalu dituang. Hasilnya seperti ini, jadi dia tidak lengket sama sekali karena tadi sudah kita olesi dengan margarin. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya bakpia kukus, motif semangka berisi selai stroberi sudah jadi, hasilnya cantik banget, gemoy banget. Lembut dan ketika dibuka dia berisi selai stroberi yang cantik dan manis banget. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, ini rasanya enak banget loh, manisnya pas, kemudian wangi dari santannya itu berasa banget. Ditambah dengan selai stroberi yang agak asem-asem manis gitu, tambah enak deh pokoknya. Nah, untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil kira-kira 30 pieces. Tepatnya aku lupa banget karena tadi begitu matang anakku sudah comot-comot aja karena rasanya emang seenak itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau menjadikan ini ide jualan, boleh dikemas sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Kalau aku biasanya dikemas menggunakan mika yang panjang seperti ini, link pembelian ada di description box ya teman-teman. Bakpia kukus semangka isi selai stroberi ini cocok banget dijadikan isian snack box atau hanya sekedar untuk makan keluarga atau dijadikan ide jualan untuk acara arisan juga cocok banget ya teman-teman karena memang rasanya enak dan juga secantik itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.